Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bina Kurnia Ramadan. Saya adalah representatif dari SMA Islam Cika Harapan 2 Bogor. Di sini saya berperan sebagai tim pemerintah dalam mosi bagi negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kepada Dewan Juri yang terhormat, mari kita membahas terlebih dahulu definisi umum dari ekonomi biru. Apa sih itu ekonomi biru? Ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi yang mengutamakan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Jadi intinya itu ekonomi biru itu adalah suatu strategi ekonomi yang mengandalkan laut sebagai sumber daya mereka. Karena kita ketahui definisi dari maritim adalah laut. Lalu apa sih negara berkembang itu? Negara berkembang adalah negara yang tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Apa sih ciri-cirinya dari negara berkembang? Yang pertama, tingkat pendidikannya rendah. Yang kedua, tingkat kesehatannya rendah. Dan ketiga, tingkat pendapatan per kapita rendah. Hal ini juga akan menimbulkan sebuah akibat, yaitu tingkat pengangguran pun juga akan tinggi. Mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas? Karena banyak sekali negara-negara berkembang yang ada di luar sana, termasuk Indonesia, yang memiliki potensi maritim yang sangat besar. Karena kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi laut yang sangat besar. Lautnya pun sangat besar. Kepala Dewan Juri yang terhormat, dalam kesempatan kali ini, saya sangat setuju dengan mosi yang kita bahas pada kali ini. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya itu rendah. Jadi seharusnya itu pemerintah memberikan rakyatnya kesempatan untuk memberikan sumbangsinya kepada negara. Karena negara rakyatnya maju, rakyatnya kreatif, dan rakyatnya yang inovatif, maka seharusnya itu akan memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi negara, dan negara pun akan maju. Contoh studi kasus ini yang pernah saya temui adalah pada bulan Februari 2022, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,40 juta orang. Lalu luas hutan di Indonesia sekitar 66.512.000 hektar. Lalu yang ketiga, banyaknya inovasi dan ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh anak-anak muda. Jadi harusnya pemerintah dengan segala, saya ambil contoh di Indonesia saja ya, dengan segala potensi yang ada di Indonesia, hutannya banyak, SDM-nya besar, dan segala apapun yang ada di Indonesia ini seharusnya itu bisa dijadikan sumber patokan bagi negara. Ya, karena dengan rakyatnya banyak pengangguran, seharusnya mereka bisa memberikan mereka kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bisa bekerja untuk bisa memberikan penghidupan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, maka pengangguran pun akan berkurang. Karena saya ketahui, saya ambil contoh negara Singapura dan negara Malaysia, itu mereka nggak maju itu karena apa? Ya karena rakyatnya itu rakyatnya itu kreatif dan inovatif. Jadi seharusnya, jadi kalau kita ingin seperti mereka, kalau kita ingin bersaing seperti mereka, harusnya kita itu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa memberikan sumbangsi kepada mereka. Karena sayang sekali kalau rakyatnya itu ada yang inovatif dan kreatif, tapi menjadi pengangguran. Entah karena lapangan pekerjaan sedikit, dan lain sebagainya. Lalu apa sih solusinya? Solusinya itu bisa dengan memberikan lokakarya kepada masyarakat, dengan memberikan masukan kepada rakyat, atau dengan memberikan
sebuah pelatihan kepada rakyat kecil yang saat ini sedang dalam pengangguran. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari argumen kayak saya kali ini adalah saya sangat setuju. Saya tidak setuju kalau ekonomi biru ini menjadi sumber ekonomi negara. Harusnya mereka itu menggunakan sumber daya masyarakat, sumber daya hutan yang berkaitan dengan rakyat menjadi sumber daya mereka. Karena dengan rakyat yang maju, dengan rakyat yang inovatif dan kreatif, itu bisa menjadi sumber ekonomi negara yang besar. Kita bisa bersaing, kita bisa maju layaknya negara-negara luar sana. Sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.